Sebenarnya Indonesia udah adil belum sih dalam segala aspek sosialnya? Negara kita ini, Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Pancasila sebagai dasar nilai dan moral untuk mengatur pemerintah selaku penyelenggara negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bunyi sila kelima, yang artinya bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Keadilan ini termasuk segala aspek sosial, termasuk pendidikan masyarakatnya. Ngomong-ngomong tentang pendidikan masyarakatnya nih di Indonesia, sebenarnya udah adil belum sih? Pernah nggak kalian lihat di jalan, ada anak-anak yang harusnya sekolah, tapi malah jualan koran? Sedangkan di sisi lain, ada anak-anak yang bisa sekolah bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, atau bahkan sampai ke luar negeri. Nah, perbedaan itulah yang nunjukin bahwa masih adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena social elevator untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa yang akan datang. Tapi sayangnya di Indonesia masih terjadi ketimpangan pendidikan. Fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerah berbeda. Jadinya, anak-anak yang tinggal di kota lebih gampang buat dapat akses pendidikan dan lebih punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dibandingkan anak-anak yang berada di pelosok. Bentuk ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Di daerah kota, sekolahnya sangat megah dan elit. Aksesnya juga mudah dijangkau, jarak antar rumah ke sekolah juga nggak terlalu jauh. Selain itu, transportasinya juga banyak. Jadi, mereka bisa pakai mobil, pakai sepeda, bahkan mereka bisa jalan kaki dari rumah ke sekolah. Fasilitasnya juga memadai. Teknologinya di kota juga udah maju. Selain itu, mereka juga lebih diperhatikan oleh pemerintah. Guru-gurunya juga banyak. Jadi mereka bisa konsultasi buat menyiapkan masa depan, buat ngedapetin uang yang banyak. Bagi anak-anak yang tinggal di kota, pendidikan bukanlah suatu halangan. Tapi di sisi lain, di pelosok daerah di Indonesia, mereka sekolah di tempat terpencil, bahkan masih menjadi satu dengan alam. Jadi, akses jalan dari rumah ke sekolah itu sulit dan ekstrim untuk dilalui. Bahkan kadang jalannya kayak masih hancur, belum diperbaiki. Kadang juga mereka nggak pakai seragam karena bajunya tuh udah kotor duluan sebelum sekolah, apalagi kalau lagi musim hujan. Nah, fasilitasnya juga minim, kurang memadai. Hanya sekedar papan tulis, kapur, meja, bahkan bangunan untuk kelasnya juga masih belum lengkap. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar juga membuat mereka jadi sulit belajar. Belajarnya jadi nggak bisa maksimal karena gurunya cuma dikit. Bahkan gurunya juga kadang guru-guru sukarela. Anak-anak yang tinggal di pelosok selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mengubah hidupnya. Kurangnya perhatian pemerintah menyebabkan pendidikan di daerah terpencil terkesan tertinggal dan tidak diperhatikan. Seharusnya semua siswa di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 dan 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Berarti masih banyak nih hak yang harus didapetin sama anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Adakah pemerintah yang peduli? Bagaimana bisa ketimpangan ini masih terus berlanjut sampai sekarang? Ketimpangan ini harus segera dihilangkan sesuai dengan Pancasila sila kelima. Semoga kelak Indonesia bisa menjadi negara dengan tingkat keadilan yang tinggi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.